Ya, kita ini bertiga pakai kacamata yang menolak radiasi matahari, mirip kayak panti pijat, ya. Oke, siapa yang saya pijat silahkan. Anda datang dalam keadaan pegelinu dan pulang dalam keadaan menjadi jenazah. Ya kalau di kamera gue dan tapi setelah kita share dari ini, ayo. Akhirnya saya bisa mendatangi mereka di acara saya Arse Berbicara. Kali ini saya ingin mewawancari kedua Om Burhan yang legendaris di Pulau Bali. Karena mereka sangat terkenal akan kemana yo? Ke biadaban. Enggak saya ngomong. Biadaban. Enggak saya ngomong gitu. Keberadaan. Oh, keberadaannya. Ya, kita ini bertiga pakai kacamata yang menolak radiasi matahari, mirip kayak panti pijat, ya. Oke, siapa yang saya pijat silahkan. Anda datang dalam keadaan pegelinu dan pulang dalam keadaan menjadi jenazah. Terima kasih. Terima kasih buat Arse Wijaya. Ya. Arse Wijaya. Iya. Udah pucuk. Terima kasih udah mampir di Jejak. Oke. Sampai jumpa ya. Belum. Dean mulai. Oh, ya. Maro on di dunia po tentang lebat ngorto di Ya. Gara-gara wanci kopi. Kopi bisa Sugares ya, bintik. Apa orang beda Binde-binde. padahal topping dong. Oh, ini topping. Topi. Oh, topping Oh, saya. Topi ya. Oh, ya. Oh, keren ya. Terus jadi engken. Udah nih. Kayak ngorto mesti mah. Akhirnya Arse Wijaya bisa hadir. Bisa hadir. Dan Akhirnya tuh jeleknya bahasa Inggris lah. Karena Arse Wijaya sangat sibuk. Ya, sibuk bernapas ya. Kalau Anda lupa bernapas, bangka. artinya kemarin sih waktu gua ngechat, sorry nih masih di Jakarta gitu. Oh ya patut schedule-nya wajar lah. Oh, iya. Seorang Arse Wijaya. Karena itu lucu. apresiasi. Dia sampai bisa keluar dengan Buana. nama Arse Wijaya. Oh, kadang kedua dikeluarkan dari Bali kan. Ya senawa nak boleh Bali. Nak boleh Gianyar yuk. Cara seperti yang dibilang tadi, biar saya liji sebenarnya. Libi yang begini. Jangkal podcast sentencing ke serius nih nah. Nah, Sebenarnya mengulik keseriusan Jadi Arse. saya kelahiran Kabupaten Gianyar dan saya adalah kelahiran Blasteran. Oh. Gianyar Beleleng. oke benar. Yes. Oh. Iya kan? Ada Tapi asli KTP Gianyar. So. Ya, rencananya sih nyentana sih ya. Sejak takon sekat. Mumpung jomblo loh. Siapa tahu setelah ini saya dapat jodoh ya. Sama saya Oke, juga. teman-teman. Atau kita aja. Wah. Ya kalau di kamera, tapi setelah kita share hari ini, ayo. Boleh. Boleh kita nyari bareng-bareng, Anda nyari pasangan Anda. Oh Saya jadi ya, pasangan itu kan maksudnya. pikirannya kemana-mana. Lanjut. Wah, aku balik nah. Yuk Arse makan dari Gianyar. Yes. Tepatnya di mana, So? Di Batuan Kaler, Banjar belah tanah. Jadi arealnya Petung Bayi itu loh, belah kanan. Saka. Cuman Saka sebenarnya itu Banjar Delodan dari sebelah kanan. Cuman dia karena kenanya jalan raya Saka, orang ngomongnya Saka. Sampai Patung Bayi pun dibilang Patung Bayi Saka. Padahal Sebenarnya itu di daerah Banjar belah tanah. Batuan. Exact Batuan Kaler. Oh, berarti teman-teman yang nggak tahu Arse tuh dibilang Arse tuh, yang pertamanya tahu Arse tuh nggak dari Gianyar sebenarnya. Saya kira dari bagian di luar Gianyar ada lo dong di Denpasar, Sing don nih. Badung, Sing don sih. Selat Bali. Cowok aja nang. Unik sebenarnya Oh, Arse tuh. Unik. Sih sebenarnya saya agak insecure dengan kata unik tuh. Hah? Unik aja
Jeli itu beda tipis sana. Sebenarnya Lebih memperbaiki karena unik ya, unik dalam artinya. yang itu tahu. Saya kacu itu sebenarnya orang tahu itu pang memperhalus kan sebenarnya. Cengken. Banyak ada kene. Setiap pergerakan kacu itu kok Arse ya? Kok Arse ya? Oh, idam Arse. Tiba-tiba kangen Arse. Arse. Berawal dari podcast ya. Ternyata pot-potan. Arso dari Gianyar. Cuman bahas dari Gianyar ribet ya. Udah berapa menit ini? Arso dari Gianyar. Tiang tuh tahu Arso tuh seorang seniman. Pernah nonton siapa namanya tuh? Loh Pucuk. Lo pucuk. Yang bulu mata itu conong mata. Maka di pipi mentek bulu mata. Di pipi dia. Saya sebenarnya mau nanya itu Arso itu terkenal dengan dua karakter. Arso dari seniman apa namanya nih? Bang awalnya saya seniman itu sebagai penari. Penari. Langsung terjun ke kene apa aneh? Ke dunia Ke dunia pengerjaan. pengajar. Pendrama lah, drama. Bondes, bisa dibilang bondes nggak? Teater. Oh, Teater Bali atau teater tradisi. Oh, Sebenarnya mengawali dari penari. Penari. Ya kalau Basic bisa memang. dibilang dari keturunan penari, bapak ibu penari. Cuman zaman sekarang kalau ngomong keturunan enggak. Setelah saya membuka diri nanya kepada teman-teman, ada beberapa teman yang backgroundnya bukan seniman. Sekarang kita ngomongnya seniman itu enggak harus dari keturunan, tergantung mereka yang memilih Benar. fashionnya. Betul. Gitu. Oke, dari penari, terus beberapa kali saya diajak sendera tari untuk melatih acting, walaupun belum dengan dialog langsung. Oke. Nah, itu mengajar dari penari jadi penari sendera tari ikut jadi. Dan itu pun saya udah tercetak menjadi peran rakyat yang dalam notabene adalah agak udik, agak barbar, agak selengean karena biar ada perbedaan antara siapa peran utama sebagai tokoh raja yang berwibawa, mengayomi masyarakat, dan saya jadi rakyat yang ia urakan lah untuk biar ada alasan pro dan kontra dalam sebuah pementasan. Nah, setelah itu saya dapat rezeki kuliah di Denpasar berkat beasiswa. Oh, kuliah juga di Sidan Besar. Iya, kuliah sing kuliah aja nang timbal kan. Kok gitu aja. Iya, enggak. Nih, kan ngambul. Oh, ini beliin permen nih. Permen. Beliin tanah 2 hari. Keras ngambul ya. Ngambul ya kali Nah, akhirnya kita terbentuk ada dramaturgi. Drama? Mata kuliah dramaturgi. Oh, mata kuliah. Mata kuliah yang ngajarin kita teater, bagaimana caranya berdialog, bagaimana caranya berakting, walaupun hanya dalam 1 semester. Cuman kita sebagai anak kuliahan kan tidak hanya menerima ilmu dari dosen-dosen saat kita kuliah. Sebenarnya kan PR kita sebagai mahasiswa kan pengembangan diri kita di masyarakat. Ya. Penelitian kita menekuni, misalnya kalau seniman patung, kalau hanya mengandalkan teori dari kampus saja kan kayaknya mentok. Weh, uyut! Duduk lama ngo. Kesel deh, tapi pemirsa. Cang kejut cang bapan-pan nih ngale dunia. Drama enggak modal. Yang masuk dia, maaf ya masuk ya. Besok pisago liwayan. Oke. Arso nih nah, Arso bukan lo Pucuk. Kan lucu deh. Karakter Arso. Lupa. Oke. Ada drama. Nah, akhirnya berkesinambungan. Cuman saya belum berani masuk ke dunia komedian. Awalnya tuh Oke, kalau di sendera tari karena saya hanya menampilkan gerak-gerak tari yang nyeleneh, ya masih mampu dan dipercayai oleh beberapa dosen, beberapa senior saya untuk acara-acaranya. Cuman ketika saya harus ngomong langsung, saya belum fasih untuk berkata-kata. Karena apa? Ketika orang mendengar komedian, ketika mereka harus tampil, harus lucu. Oke. Dan Diwajibkan ya sebuah ya namanya juga kewajiban. mereka harus lucu. Nah sekarang karena ngomongnya mereka dibayar mahal untuk harus lucu. Kadang beberapa ya, saya tidak ngomong siapa orang, kadang beberapa ngomongnya ke body shaming. Yes. Ya kan, ngebully. Kadang istilahnya panyakin gede. Pang Kadang, lucu. itu loh. Ya, Takutnya kan arahnya gitu. Nah, Ngobrolin air. ya. Ya Allah. Oh, lupa penyaip. Masalahnya apa, Pak? Leng mochi kulit yo. Gitu. Nah,
saya belum siap ngomong, sedangkan yang saya lihat adalah si pelaku komedian atau pelawak-pelawak itu, mereka dengan preparing di backstage sebelum mereka tampil, mereka mempelajari isu yang terjadi sekarang, bagaimana mereka mengemasnya Jadi untuk komedi. Nah, itu yang belum mampu dari saya. Makanya saya belum berani, hanya sebatas kalau senior tadi saya jadi rakyat, oke. Tapi kalau untuk ngomong langsung belum berani. Tapi saya bukan tidak berani, belum berani karena saya punya keinginan, oke, seru banget ya kalau ngomong bikin orang bahagia itu loh. Kan seru kan? Jadi orang menyenangkan, seru walaupun setelah di backstage tuh Ini ada makong. ya terserah ya kan. Yes. Oke, gitu. Nah, kita ngomong langsung ke pandemi. Oh. Nah, pandemi. Oke, sebelum itu kita kembali lagi sebelum pandemi. Iya. Kita diadakan ada platform beberapa seperti Facebook, Instagram, dulu zamannya Pet itu. Saya punya sosial media saya itu hanya untuk memamerkan karya seni saya dalam bentuk tarian. Saya juga aktif di MUA, saya aktif juga buat kostum. Wajah saya pun nggak ada di sana. Di sosial media saya hanya khusus ini untuk karya saya yang suatu ketika saya rindu dengan karya saya, saya buka ini. Belum punya YouTube waktu itu. Sekarang udah? Udah. Namanya? Pucuk dia apa asalnya? Asal ya. Saya ya. Tuh. Betul. Nin. Pandemi. Nah, sebelum sejauh sana, Jun. Tadi ada yang menarik. Jadi rakyat yang arogan, menjadi peran rakyat yang arogan. Iya. Antagonis lah. Oke, antagonis. Kalau di aslinya, kalau saya lihat di Arso ini nggak ada bedanya sama di on frame karakternya, bukan antagonisnya. Ya mungkin antagonisnya bener. Oh, nggak. Ada besi-besian. Masa emang ngelas? Oh, ngelas. Artinya pemeran untuk karakternya Biarso dalam pendramaan drama tradisi. Itu karakter asli sama di panggung itu memang relate atau Biarso berusaha berbanding terbalik? Kadang kan ada ketika orang yang tidak memerankan karakter dalam di atas panggungnya itu ketika di real life-nya ya stick cool. Kalau Biarso sendiri gimana? Jadi orang memilih saya sebagai rakyat itu karena saya pecicilan. Nah, memang dari karakter aslinya pecicilan. Karakter aslinya pecicilan. Karena gini, untuk pendatang baru dengan dunia acting dengan ilmu acting yang masih terbatas, kadang orang membedakan si panggung mentah banget ketika di panggung harus berakting. Sebenarnya dengan basic dia orang kalem disuruh pecicilan. Nah, mungkin biar karena kan kalau berkarya dalam bentuk instan itu kan ingin nyari orang-orang yang alami aja, cari ambil alami aja. Nah, mumpung saya dilihat alami untuk wawawi segala macam, dilibatkan saya. Cuman ada beberapa part yang harus bukan menjadi saya, mungkin diadakan saya sakit. Oke. Dalam artian misal si rakyat ini dibantai, saya sakit. Nah, ini bukan saya nggak pernah sakit, dia setiap hari bahagia loh, tiba-tiba disuruh sakit tuh loh, kok palsu banget actingnya. Nah, cuman ketika kita ngomongin jam terbang ya, kita dididik harus profesional. Tiba-tiba kamu harus menjadi rakyat yang lagi rintih sakit atau menjadi rakyat yang bahagia. Nah, itu kan secara tidak langsung otak kita didoktrin dengan jam terbang. Nah, harus ini posisi ini, saya di sini posisi ini. Dengan terbiasanya seperti itu, kita kan ketemu teori sesungguhnya di saat kita praktek lapangan. Oke, dapat. Ya kan, kita kan menemukan sendiri kan. Nah, ketika si pengajar ngomongnya gini, kita kan cuma berandai-andai ya. Karena kita nggak di lapangan. Tapi kalau sudah di lapangan, kita ketemu sama teman, semua temannya benar banget actingnya, masa saya nggak? Nah, kita kan terseret dalam benang merahnya mereka. Ngerti nggak sih? Ya, sih. Ya, jangan ngerti ya. Gapul jenang. Gapul Senior sendiri. Gitu. Nah, sekarang akhirnya, tapi sebenarnya pada dasarnya saya punya cita-cita sebagai tour leader. Hah? Guide. Basic saya suka adventure, suka petualangan, dan juga karena bungut saya kadengan, saya senang berbicara, saya senang jadi news anchor itu di sini. Dia sembunyi loh. Perlu saya kurus sekarang. Ada pengurusan? Demikian dari saya. Serius ya? Ya, jadi gini. Dari kecil tuh saya jadi saya tuh senang kayak nih. Bro, di Kenya ada Kenya po, Kenya, keren saja. Nah, saya dari kecil tuh dilihat seperti itu oleh orang tua.
kadang manggil teman-teman, Lembang ada gini. Ini mudah saja saya. Ya. Nah, Ini ada yang saya menarik di kita. Seseorang yang di on frame-nya itu seperti ini, ternyata behind-nya tuh lihat public lihat lah speaking-nya. ya, biasa aja. Enggak ada pemaparan harus tadi itu kan Iya. memang kalau intelektual Anda terbatas nggak mampu nangkap dari penjelasan. Yes sih. Untuk komedi yang sukanya aib dan Iya, bully iya, itu benar, nggak benar. nangkap dari pembahasannya. Jadi tadi. seru Yong, kan pandemi dikemas. Terus membuat karakter itu apa gimana? Awalnya saya jadi cowok dulu. Cowok dulu. Hah, sekarang? Maksudnya enak dulu. Nah, maksudnya, Nen. sebelum saya Nen, lu sebagai pakai lu kamera. Jadi apa? Dan pok udah mau Ini yo, uli saka. Besek ada Pernah dalam. Anda bisa kayang sampai nyium lutut? kan kayak nyium lutut. Coba kayang dan cium lutut Anda. Hah? Sedangkan kayak itu mau banding. Nah, saya cium lutut kan? Hah? Bisa? Bisa? Maksudnya saya nanya karena bisa. Saya juga nggak bisa juga. Ada yang saya bisa. Karena lebih seperti itu. Nah, lanjutnya kalian berdebat dulu ya, saya dengar. Terus. Cowok. Waktu itu kan sebelum saya nerima, saya bongkar dulu beberapa teman-teman saya sudah duluan istilah membranding dirinya sebagai selebgram. Jadi referensi. Saya cari referensi. Oke, kalau terinspirasi boleh, kalau nyontek mending jangan. Wow. Bye. Kalau terinspirasi, oke. Saya pun terinspirasi dari dia dengan gaya dia acting di sama dari Kakul ini dengan Pandai sakingnya. Gus Teja. Gus Teja KW orang. Iya. Yang jelas saya punya cerita unik sama dia di balik. Tapi ini versi Versi Medengneng di Afrika. terlalu ekstrem. Enggak, orang-orang kan senang komedi kayak gitu. Enggak sih, saya senang aja lebih halus. Lebih Versi halus? dia Gus Teja versi dark skin. Apa bedanya? Penghalusan. Halusan dengan bahasa asing. Lanjut so. Lanjutin Gitu. mana nih? Referensi. Oke. Banyak orang dianugerahi sebagai tampilannya goal body banget. Yes. Seperti cowok. Nah, enak menin baju. Six pack Anda nggak ada bakpao ada. Nggak ada 6 tahun bakpao. Nah, ada orang dikasih weh. Maaf ya barbar ya. Ada iklan nggak sebentar nih? Gitu. Make up kelihatan nggak ada ya? Aduh, kepustakaan kailan Kewa ngerti aja sekajak ya, siapa kaca begitu nako nang ilmu nih. Ini orang berilmu sebenarnya. Cuma Ilmu, kemasannya weh. emang kayak gitu. Emang kemasannya kayak Jadi gini, ketika orang dianugerahi dengan goal body, dengan face yang oke, dibilang dia punya pesona, kadang hanya maaf ya, misalnya gini, walaupun dengan foto cekrek, dia udah bisa menjual produk orang. Iya. Karena packagingnya diciptakan oleh Tuhan itu memang goal. Yes. Begitupun perempuan, walaupun dengan sistem-sistem thread, walaupun dia ngomong apalagi foto, oke. Nah, si Arsa Wijaya dia belum punya keduanya, bukan tidak. Ya belum. Saya ngomong belum ya. Saya nggak Value ini pernah- kan yang you maksud kan value kan? Exactly. Iya. Nah, habis itu, saya coba membranding diri saya itu sebagai cowok, dalam artian cowok yang nyeleneh, yang barbar dulu, sesuai dengan karakter rakyat di Sendratari. Oke. Cuman Itu dalam bentuk fashionable, yang kekinian, bukan yang make up yang yang over banget. Iya, Ya, tetap wajah asli si Arsa Wijaya ini ada. Akhirnya produk itu oke masuk. Cuman saya ketika waktu itu dikasih produk 2, ini untuk cowok dan ini untuk cewek. Nah, ketika produk untuk cowok ini saya tampilkan dulu. Nah, saya buat karakter saya itu sebagai cewek. Karena lagi trennya cross gender kan. Artinya dalam artian kok panik ya? Sehingga orang nyalain rokok. Oh, ya kacau kecil HP. Dalam artian kan banyak tampilan film-film yang memperlihatkan cross gender. Yes. Nah, artinya masyarakat kita udah menerima keadaan seperti itu. Oke. Yang cowok. Karena udah nikah ditampilkan sama di cewek kan emang cross gender. kadang yang naik motor cross itu loh. Iya, benar. Nah, dia saya membuat diri. Nah,
ketika si cowok menjadi cewek, Ya. orang kiblatnya secantik mungkin. Oke. Tidak bisa mengalahkan Thailand. Yes. Sana jago-jago Kiblat banget. ya, loh. kiblat ya Ah, sana. Korea kan cantik-cantik Cantik. banget. Kita kan membuat suatu ciri khas atau tampilan yang tidak menonton. Misal dari Leon, apa ciri khasmu di podcastmu? Yes. Misal dirimu di dunia acting, apa ciri khasmu? Ya. Begitupun saya, apa ciri khasnya? Kalau cowok menjadi cantik, kayaknya sudah biasa menurut saya. Yes. Dan saya langsung aja hajar habis. Belok. Belok kanan saya ngeliatin kiri. Belok kiri jalan terus. Belok engken Belok kanan ngeliatin kiri. belok engken aja. Belok kiri tuh. Belok kok. Gitu. Apa sih itu? Sing. Coba lihat. Nah, akhirnya membuat diri saya sebagai perempuan yang barbar. Karakternya. Oke. Karakter di saat saya harus menampilkan si produk itu. Waktu itu masih beberapa make up saya pakai putar karena edisinya kan si produk ini kan beda-beda. Kadang makanan, kadang lotion, kadang yang sampai akhir-akhir ini yang harus visit ke villa dan segala macam. Oh, Nah, visit place juga. Visit tempat. mengandung umpan banget bahasa Anda. Terus Kijom lek kok umpan orang gitu. gitu. Karena kan Memang orang apa ini? Om Burhan berawal dari mancing. Karena setelah syuting itu saya nggak tahu kerkudiang lagi di ini. Karena sebenarnya- So jadi so. kadang takutnya malah bingung. Sebelumnya maaf. Gitu nah, akhirnya saya membuat diri saya sebagai perempuan barbar. Perempuan Beberapa anggap saya kuburkan karakter-karakter saya ingin mencetuskan satu sentral yang kalian sebut sekarang itu adalah bukan kalian sebut, kalian kenal sebagai Loh Pucuk. Nah, kenapa saya Loh Pucuk ini sebenarnya namanya baru-baru kemarin pas PKB kemarin keluar namanya karena di Arja tersebut itu pun dapat restu namanya itu dari Nenek Chandri, yaitu pengajar Dia komposer senior apa namanya? Maestro Maestro sang guru Arja. Nah, Beliau- tapi sebelumnya si perempuan ini sudah tercipta dari pandemi. Cuman waktu itu saya tidak kepikiran harus buat namanya siapa karena dia itu bisa menjadi siapa-siapa dalam artian dia bisa jadi anak-anak, dia bisa jadi remaja, dia bisa jadi tante-tante, dadang-dadang sesuai dengan si wig sama si Pakaian, kostumnya. wardrobe-nya. tapi make up-nya tetap. Make up-nya saya kunci itu dengan ciri Sudah khas. dikunci sampai sekarang. detik ini. Apa ada perubahan dulu awalnya? Perubahan cuman merek produknya aja. Kadang sepan beli, ada yang ada aja pakai. Cuman brandingnya dengan Loh Pucuk. Loh Pucuknya itu. Itu dapatnya waktu PKB kemarin. Kemarin. Jadi Karena kita ada istilah waktu itu si peran utama cowok tuh dia harus menyamar dirinya sebagai cewek dan semua pasukan antek-anteknya harus menjadi cewek termasuk saya yang sudah menjadi cewek ceritanya Hah? dibuatkan nama penyamaran. Nah waktu itu mumpung Loh Pucuk hingga detik ini saya saya jadi perempuan dengan nama Loh Pucuk. dan Arsa sendiri nyaman dengan sebutan itu. Dalam konteks make up-nya itu masuk nggak? Kalau saya diapa-apain nyaman kok. Oh kan? Masa dikasih nama Loh Pucuk nyaman, Ewel nyaman, Nyi nyaman itu loh. Matanya biasa aja pak. Jangan kok blur loh hitam sama putihnya loh. Kalau mata blur itu bahaya. Teman-teman pasti sering nonton waktu PKB itu kan karena kita jarak terbatas, mungkin banyak di Nonton di online. di sosial media, di YouTube terutama. Karena Itu mereka saya nggak punya kendaraan untuk nonton langsung ke lokasinya. Bilang aja gitu ribet banget. Netizen saya jangan salah netizen saya. Pakai sepeda. Tadi itu nonton di YouTube. Pertama kan dulu kita sempat ada kerjasama bikin video. Aja sama. Kolab. Kolab yang ini kan. Apa tuh? Kolab tuh. Nggak tahu kalau nggak pernah sakit ya. Nggak pernah berjuang kolab tuh. Oh, Epilepsi. Beda. tapi lantang, cakap ngomong nih. Terus nonton di YouTube kan viral tuh di repost sama akun-akun di TikTok terutama tuh. Ya, oh ya. Biar ada tuh yang nari tuh keliling gini tuh loh, sampai sempat ditonton sama Ibu ya Gubernur Gubernur Bali. Ya. Makanya dari sana tuh kayak
ini orang unik, tapi dengan jokes-jokes yang sekarang tuh kadang kan audiens yang di sana tuh nonton mungkin nggak tahu ya audiens di sana, cuman kalau yang di rumah tuh nonton sampai 60 tuh gede bukan tekan deh. Waktu itu memang dalam artian, nah saat saya jadi orang tersebut, perempuan tersebut, nanti sana lah lahir namanya Luh Pucuk. Pas ada Di pementasan itu berarti ya? Pementasan itu berarti ya. dan kehormatan banget bisa istilah kita komunikatif dengan penonton, dengan Ibu Gubernur Bali. Ada Ibu. Semua nonton ibunya. Ya, beliaunya kan nama orang telepon. Ya, sebelum Ibu Putri menjadi Ibu Gubernur, kita juga pernah sepanggung dalam karya teater di kampus Isi Denpasar. Dari sebelumnya saya sudah mengenal beliau sebagai seniman teater. Nah, apalagi ketika saya sebagai Luh Pucuk tersebut ditonton oleh beliau. Wow. Beliau aja waktu itu pada saat nonton Arse di PKB Paling depan ya. paling depan ketawanya udah. Nah, itu sebenarnya improvisasi banget, itu udah set. Nah, oke, masih bisa. Mungkin kalau saya tidak sebagai Luh Pucuk agak gimana ngomongnya. Nah, mungkin waktu itu saya di branding sebagai orang yang barbar celotehan itu loh. Oke, saya ngomong dengan bahasa panggungnya. Ya, gini-gini. Nah, Ibu pun pasti udah mengerti bahwa ginilah bahasa panggungnya. Yang penting tidak body shaming sama pornografi. Ingatkan terus sama Arso sebagai seniman. Nah, gitu loh. Saya juga berhati-hati, bukan berarti semoga sampai detik ini belum pernah keceplosan seperti itu. Semoga ya masih terjaga mulut yang barbar ini. Itulah waktu itu terjadinya gitu. Pokok takon. Nah, Wah, beneran gede ini. Nah, tempatnya orang. Nah, lu hilang. lanjut dulu sama. Hilang. Artinya saya Ibu pun mengapresiasi kita bahwa Arjo Lanang itu kan sebenarnya hampir punah. Kita tergabung dalam Arjo, apalagi remaja. Siapa sih yang suruh Meh Arjo? Yang pemegandeng gitu dan akhirnya Apa aku gitu, so? itu yang bikin Ibu Putri dan masyarakat tuh Mengapresiasi. wow, itu loh. Masih ada anak muda yang mau masih melakoni. anak muda itu loh. Dan sekarang anak mudanya kan banyak. Dan sekarang anak mudanya kan udah tua. Dulu muda, sekarang tua. Ya gitu. Dia nggak sadar ternyata Bali itu terkenal karena budaya yang nggak Exactly. Orang mau ya itu dah. Ya. Kalau itu dibahas mungkin nggak nyampe. Nah, sekarang apa lagi? Ya, ini pertanyaan saya, so. Orang-orang ke Bali nggak nyari oplas. Pertanyaan saya. Ya, silakan. Kamu takon. Pegaso ya orang. Nah, Nah, ini Arso kan apa namanya, narinya tuh kayak di teater juga. Apa perbedaan? Arso kan pasti pernah nganyah juga kan di pura-pura di Bali, atau apa perbedaan dengan tampil di tempat yang berbeda kayak di PKB ataupun di pura-pura gitu misalnya. Mana yang memiliki feel-nya menurut Arso? Kalau salah feel masih banget ya. Bisa serius nih. Oke. Sudah, Cuk. Tiga. Oke, masing-masing tempat memiliki rohnya masing-masing Sebagai seni, pelaku seni. Nah, artinya ketika pertunjukan itu diadakan emang pure murni untuk menghibur penonton, jadi orang itu pasti antusias dan berkonsentrasi menonton si senimannya. Seperti di pura. Di pura. Ya, hiburan di pura itu. Misalnya kalau di pura kan ada 3 tari wali, bebadi, dan bali-balihan. Bali-balihan. Nah, bali-balihan ini kan memang pure hiburan. Waktu itu kan belum ada TV. Yes. Nah, hiburan. Jadi mereka tuh berbondong-bondong datang untuk duduk cantik, nonton karyawan. Yes. Nah, berarti ketika si penonton itu punya spirit untuk menonton dan penari pun punya spirit untuk menghibur, ketemu. Apapun yang kita tampilkan, mau kamu acting sedih kena. Aduh, merinding saya. Apapun penampilan marah kena. Penampilan lucu kena. Itu biasanya memang dibuat khusus untuk pertunjukan seperti teater, apalagi yang di tiketing. Nah, beberapa yang dari pengalaman saya ya, mungkin yang lain. Nah, ada beberapa yang joke kita tuh tidak kena. Sebagai pelaku komedian itu, seperti kita show di acara resepsi atau dinner, kita sibuk menghibur dan mereka sibuk ngunyah. Tapi asal kalau sudah acara dalam
hal-hal gala dinner, resepsi pernikahan. Pak formal. Jadi kita kayak urusan diri masing-masing loh kalau menurut saya. Kadang aduh ini agak ekstra nih, makanya si penampil itu kalau yang saya teliti ya lebih memilih mereka bernyanyi. Nyanyi ya, Iya. karena fokus didengar. Tapi kalau di dalam wadah tertentu yang seperti tadi bilang itu kalau memang di pura ngayah dan segala macam itu kan emang ada patternnya bahwa pertama kita sembahyang, kemudian ada hiburannya, kita konsen semua setelah sembahyang kita konsen. Dalam konteks gala dinner sebenarnya yang keliru itu bukan audiens dan si penghibur kalau menurut saya ya. Apa namanya ya, struktur event itu sendiri ya, yang orang yang membuat event itu harusnya tahu ketika orang keraga kan makan aja anggur terus teman. Iya, benar. Iya. Masa, nah satu sisi seperti yang saya bilang tadi kan seolah-olah dia seniman itu loh. Kok nggak Ya saya- gitu dah. sorry to gitu. say nih, Iya, so, iya. nggak dihargain ya. Iya, Gitu. iya. Padahal Pak kok nyak kok nah? Kayaknya mesti Maaf ya, kok cara debat dulu lah. Oh, sih. Ya oke. Ya. ya maksud gua kan yang berarti apa namanya ya, yang buat event itu perlu mengevaluasi. Kalau orang makan apa yang disuguhkan sambil nyanyi mungkin yang seperti yang saya bilang tadi karena mendengar. Setelah itu baru taruh hiburan yang interaktif bisa berkomunikasi antara audiens dan si pelaku pendramaan itu di panggung. Nah, Kalau menurut saya, pandangan saya ya. Saya menggabungkan pertanyaan Likajet sama argumennya beliau. Nah, itu yang saya rangkum sekarang. Nah, Arsa sendiri mungkin Gidang milih nanti jangan saya makanya, ditaruh makanya ketika saya kalau makan. saya ditaruh Jadi- seperti ya dapat kan? kalau saya ditaruh di momen seperti ini, jatuhnya bakal seperti ini. Yes. Takutnya Anda mahal-mahal bayar Bayar saya, saya. jadinya nggak kena. Takutnya Benar. saya yang kena sebagai seniman yang tengal, Yes. atau Anda yang tidak bisa Menghargai. istilahnya menempatkan porsinya, ini harus di sini, ini harus Iya. ini, untuk menaruh jadwal-jadwal itu loh, dalam artian apa namanya, Rundown. rundown. Susun Gitu. acaranya. Nah sekarang itu udah kan awalnya kan udah kaget di mana pentasnya yang dapat gininya bagus. Itu Nah dah. yang saya temukan di bagian yang diri Anda bahas itu di resepsi. Nah Iya. cuman bisa dibenahi dengan konsep Anda. Iya. Gitu, itu yang saya gabungkan. Nah, Oke. gitu. Kadang kan itu mungkin jawaban itu sudah ya. Jadi itu yang kadang ragu pribadi sih. Kadang Jong, kadang kalau ngasih resepsi nak anten ini pun hiburan tuh kadang ragu menikmati deh. Sing padahal luang nih hiburannya itu. Hadir ragu sing menikmati. Sing menikmati. Karena mungkin tempatnya Tempat apa penataan itu. ya gitu si tadinya. si Ya. si Nah, seni itu kan makanya gitu. kalau benar sih, benar sih. dari segi akademis kita ada ngomongnya logika, etika, dan estetika. Ini kan logikanya udah nggak ada, orang makan diajak hiburan, diajaknya kengken. Iya, Kita aja kadang makan kan butuh konsentrasi karena apa yang kita santap kita kan perlu menikmati. Oh ini pedas banget loh, ini Yes, ini, yes, ini, yes, ini. Kadang kita kenapa cemilan itu diciptakan karena untuk membagi dua konsentrasi. Kita biar bisa makan menikmati dengan rasa-rasa yang soft, tapi kita nonton. apa yang ada Itu di peran sertanya snack tuh cemilan, bukan snack. itu snack Nah, tapi kalau makanan berat kita diajak untuk duduk bersama atau alone sendiri dengan oh ini supnya, ini. Sekarang kita makan gombrang, gue onyangan. Nah, mungkin di secara makan mungkin kasih suguhan hanya mendengarkan lantunan lagu. Yes. Tapi ketika mungkin mereka yang datang baru sampai di tempat wedding atau segala macam dah. Kan mereka ada yang duduk santai nonton. Oke, dengan sekian pertunjukan silakan makan. Dari bagian makan ada dengarkan lagu. Setelah makan sesi foto pulang. Seharusnya kan seperti itu kalau wedding. Tapi kalau event-event khusus taruh mereka tuh di bagian hibur. Nah, sekarang yang kreatif yang saya lihat adalah ketika ada kompetisi, lomba tari, lomba-lomba apapun, dan saat penjurian ditaruhlah lawak. Oke. Nah, itu yang tepat. Yang tepat. Sambil menunggu hasil penilaian. Momen-momen yang Anda Iya. pertanyakan Iya, dan itu dah. sistematis yang Anda ungkapkan. Asik. Demikian dari saya, Arsa jalan-jalan dan tidak sampai. Konen. Oh ya. Yang pudon aja panak ngeling rumah. Ning, bapak nomor gaya ning. Ya, awas ada merek. Sengken seram. Sengken. Seram saya.
minum air putih beberapa gelas sehari. Makanya yang nonton doang. Rago nonton tuh yang kayak di jalan di PKB tuh. Dek. Silakan Dek, baru bangun dia. Baru bangun tuh. Baru Iya. bangun, ya. Mama Dini mah gaya deh. Nama jahitan deh. Nggak nonton di PKB itu kan orang tuh fokus. Terus didirect dengan semua orang, didekam, dinikmati sekalipun itu dari awal sampai akhir tuh benar-benar tahu tuh alurnya tuh dan sampai Rago tuh penasaran deh nih mengulik tuh ternyata seperti ini oh karya anak tuh gitu kan mengamati karena tepat penempatan patternnya tuh pas ya. Kayak PKB ya Ivan. Ya, Berarti kalau ngayah tuh kadang ada nggak sih? Pernah nggak ada kejadian kayak ngayah itu kadang aduh ya nama Balina, aduh ya engkena gitu kadang. Iya kan namanya juga kita tampil kan harus ada yang menonton tampilan kita. Oke, kalau kiblatnya ngayah. Tampur aku. Dhuwur langkin rago pesawat liu. Seorang Sugro ya. Weh, cek. Boleh. Sudah, sud mengikat soal. Jangkion. F1 Jangkion. Puan. Agak nak manis ke jang klion melukat. Ayo ini dore lah kepala. Oh. Itu udah bahar sudah. Masa iya mau tanya? Hijau pertanyaan sana. Pernah ada pernah. Iya memang. Nah sekarang yang bikin kita perasaan adalah ketika kita diundang dalam sistem yang profesional. Ada budgeting, dibayar, tapi udah nggak ada penonton. Kadang adanya penonton itu pun juga kita nggak sampai perasaan kan kita sebagai pelaku seni. Oh iya. Oke, tapi kalau ngayah ada dan tidak ada, gue aja. Jadi kita lepas ya dalam pentas itu sendiri itu lepas kita Berserah jadinya. Karena pelajaran yang saya ambil dari keadaan ada penonton atau tidak, kena atau tidak juga adalah proses pendewasaan saya sebagai seniman. Bisa dibilang ketika kita ngejuk seperti ini, kita kan podcast, hanya ditemani kameramen satu. Kita ngomong, tapi embrio kita tuh dapat kita dapat cekikikan ketawa. Kita aja yang bertiga kadang beberapa kali si kameramen atau videografer kita ketawa kan kena kan kena joknya ya. Semoga nyampe di saat penonton yang nonton. Nah cuman hanya kalau penonton hanya mengandalkan pentas dengan pertunjukan yang hanya mengandalkan penonton yang banyak ada saya ada penonton tengah apa sana. Apa kabar ketika kita syuting? Apakah kita mengundang penonton biar embrio kita keluar? Ya kan. Nah, sekarang kita ngomongnya ngayah. Kalau ngayah kita ada dua sisi yang kita mentahnya saya bilang hibur. Manusiawinya sama beliau persembahan. Yes. Kalau nggak ada memang nggak bisa, memang nggak bisa kita membuktikan secara real, tapi kan ada Sugro atau rancangan idenya langsung atau siapa, ya kan? Kita nggak tahu, bahkan kemungkinan ada orang yang siksa itu, Arsa kamu pernah aku Arsa kamu sampai dibuntut dulu karena dia suka sama kamu. Oke. Serius, ada yang menunggu saya itu selama saya make upan itu loh. Dan apalagi di panggung kita mempercayai bahwa nggak ada kita aja di dunia lain ada orang lagi loh. Dan Arsa percaya, kamu percaya dengan hal itu? Kalau secara melihat saya belum pernah melihat tapi saya percaya. Dari luar yang lain percaya. Tapi gimana cara membuktikan? Nah itu nggak bisa saya buktikan. Back to you personalnya. Iya personality. Nah kayak kurang lebih seperti itu. Okay. Tapi secara manusiawinya sebagai saya pembelajaran ketika keadaan seperti ini saya tetap acting. Saya anggap diri saya belajar. Siapa tahu di saat proses saya pentas saya langsung mengkuatkan diri untuk pembelajaran saya. Nggak tahu kan bisa aja dapat restu langsung oleh beliau. Ya kan? Gitu. Makanya ada dan tidak ada penonton tetap jalan. Bisa nggak kalau yang harus jelaskan tadi itu dibilang taksu? Yes. Itu ya? Yes. Karena sering lagi berbarbar bino. Kan gatel gitu bibir. Ada garpu nggak ya? Nggak, karena ada momen tertentu
saya berhadapan dengan orang ya. Mm-mm. Yuk ke sini. Saya sendiri tidak menyalahkan orang sembahyang kan. Dalam konteks seni nih ya, berkesenian rupa, kriya, pertunjukan, kerawitan segala macam. Yuk ke sini nasico, biar dapat taksu. Tapi kalau ajak latihan singnya. Kalau ajak ngayah, led. Padahal sepengetahuan saya dari leluhur yang kan ada salah satu tokoh drama gong ya. Siapa? Saya nak uang yo. Anak ajak ke Pak Dadam. Oh, itu anak magang. Tahu. Nyen. Waktu itu saya masih dalam bentuk cairan dulu. Kak J. Iya Kak J. Pinjaman suka. Oh, tahu. Nih Kak. Sering sama waktu itu sama Pak Rawit Ngarjo, Premon. Oh, ada cucunya. Dia ganteng banget kaknya, kok cucunya gini. Cangkok, coba masuk nangis. Anak kayak dia juga sama ngomong. Kak suka tuh loh, dengan pakaian santai tapi badong topengnya tuh loh, cool banget, punya ciri khas. Kok cucunya gitu? Itu pertanyaan saya. Anda wakilkan. Mungkin sisa-sisanya. Sisa. Oke, demikian. Sorry. Dia udah yang ngajarin saya. Memberikan petuah kayak gitu. Bahwa taksu itu bukan hanya sekedar kamu kalau nyekom tangan itu sebuah kewajiban. Wajib. Tapi kalau kita berbicara tentang taksu dalam konteks berkesenian di Bali, sebenarnya belajar mengguru seperti yang saya jelaskan tadi itu relate. Ketika kita melakukan pementasan tidak berpikir bahwa ada penonton dan kita bisa mempersembahkan ke beliau secara nggak langsung, itu sebenarnya yang lebih penting, akan dianugerahkan sebuah sinar suci untuk membangkitkan aura-aura yang kita perankan. Benar nggak? Setuju nggak, Sir? Setuju. Saya serama sana dah. Berat sih sebenarnya obrolannya itu. Untungnya saya udah pernah kuliah ya, jadi saya bisa menelan Anda. Maksud menelan obrolan Anda, bukan menelan Anda. Salah. Setuju. Nah, gini. Sebenarnya taksu atau kita ngomong nasional ada power beauty. Beauty itu bukan hanya cantik ya. Inner beauty atau power beauty? Inner di dalam power ya tersambung inner mau power, okay. Closer dan segala macam yang beauty. Saya lebih terima tuh power beauty. Power beauty ya. Power inner beauty dari dalam pacar. Ya, dengan bahasa istilahnya. Oke. Yes. Sebenarnya itu kan sebuah proses keseriusan kita menemukan hal yang ingin kita sampaikan. Misalnya ketika kita ngomongnya marah banget ya. Kalau nggak kamu latihan dari dalam marah tuh loh. Apa kamu? Aku tuh marah sama kamu, tahu nggak sih? Padahal ngomongnya marah, jatuhnya nggak marah. Jadi kan kita harus latihan penjiwaan. Nah, jiwa kita itu kita. Seng. Jiwa itu emosi. Tomar. Natural. Jiwa itu kita hidupkan. Nah, kita kan disediakan lampu. Nah, energi lampu ini semakin keras kita latihan, kita dapat asupan energi listrik yang akan menghidupkan si beauty kita tuh loh. Oke. Ngerti nggak sih? Ngerti. Stres semakin rajin nih semakin rajin kita kan bekerja keras. Setelah bekerja keras kita kan nambah ilmunya. Nah, anggap asupan ilmu itu kita masukkan ke si sinar lampu ini, kan semakin terang. Jadilah power beauty-nya, powernya kita. Nah, kalau sembahyang itu adalah bagi saya restu yang kita lakukan. Kita kan mohon restu kan? Ya, betul. Restu dari apa? Benar. Mohon restu, kali ini saya akan melakukan pertunjukan ngelawak di mana menurut saya ini tempat saya ngelawaknya adalah tempat yang agak ekstrim. Kenapa? Ngelawak di tempat misalnya kayak perwira, juk apa yang harus saya sampaikan. Saya sudah punya bekal dan saya sudah sudah latihan dan mohon restu ya Jara. Kan ketemu jadinya. Ya, berarti harus seimbang ya? Seimbang. Kadang ada orang beranggapan dari saya ketika latihannya ayang to gen medeng. Sebenarnya tuh pilihan yang istilah menjadi bumerang kita. Ya, nah kayak to gen ujung-ujungnya kan tengal. Apalagi pas latihan tuh, gurunya mau kepo beten muridnya kayak Pindo sih. Aku senang. Coba rewind apa sih tontonan? Apa tuh videonya kan? Ada di depan mata saya. Oke, lanjut next. Nanti kita cerita di balik kamera. Nanti banyak. Aku sulit mulai jadi. Oh iya, demikian dari saya. Dah. Apa sih? Apa sih? Nah, itu sedikit toh.
Bentar. Ada emosi nak. Saya coba pasti lebih kan dulu tengah lah deh. Saya nggak mau menampilkan hal yang monoton. Itu banyak sekali dapat ilmu dari Arcel. Nggak bukan. Saya bukan banyak ilmu. Nah, kebetulan apa yang saya tahu ya share aja lah. Bagi saya adalah berguru itu kepada orang, artinya berguru itu bukan kepada orang yang lebih tua daripada kita. Tapi Bukan orang yang lebih tua daripada muridnya. Orang yang lebih duluan tahu daripada si murid. Cak leng tuh nih cak. Kadang orang gengsi nakon kan, masa agak melajah aja anak SMP. padahal dia lebih berisi. Lebih tahu lah duluan. Misalnya saya yang dunia seni. Sekarang Arcel, kamu ngelawak tapi dalam bentuk kamu tuh pemain basket. Saya nggak bisa main basket. Tapi Zaman saya bocah dulu main cingklak, ting dang ting. Sekarang ada anak-anak yang saya ajak duetnya dan dia pebasket. yang kemarin Belajar. konten terakhir tuh ya. Exactly. Ya, benar. Jadi apakah guru itu orang yang lebih tua daripada muridnya? Belum tentu. Ya. Cenderung iya, tapi belum tentu. Hmm. Ya, makanya jangan gengsi jadi orang. Tapi dan harus terapkan itu. Kamu sendiri terapkan Iya, itu. kadang saya tanya, mohon bimbingannya ya, mau tanya. Saya mau tanya, waduh, masa saya ngajarin kakak? Bukan masalah ngajarin kakak atau adik, bukan masalah ngajarin si artis ibu kota atau gimana. Sekarang kan ilmu kita berbeda. Tapi ketika saya harus mendapatkan ilmu tersebut untuk kebutuhan sesuatu, ya saya kan harus berguru jadinya. Iya kan? Demikian dari saya. Konen Oh, belum ya? isi yo leng tuh itu isi Semua. tulang tuh bisa semua isi benar dan menyelipkan jokes dari Kane yang dikeluarkan oleh Arcel itu relate nyambung semua. Sing mebuakong nang Kane. Gitu. Itu yang susah memang. Komedi itu ya saya. Iya. Itu yang di susah. samping ya. itu Dengan- karena sudah dibuktikan juga sama Arcel, pembuktian tuh perlu Oh ya, betul. omongan kayak ya, menurut Rago nah Benar, omongan setuju, itu yang pembuktian. setuju. Karena setahu Rago pribadi Arcel tuh sampai melanglang buana lo sampai keluar Indonesia. Indonesia. Dan juga dengan adanya kolaborasi dengan artis-artis ibu kota. Wih. Terakhir aja udah di Jakarta kan. Ini kan salah satu istilahnya anak muda Bali jadinya. Kita bangga loh. Benar. Iya, memang saya dari Bali. Bukan dari mana-mana. Saya itu dari Bali gitu. Jadi apapun yang terjadi saya tetap orang Bali. Dimanapun saya hidup saya tetap orang Bali. Ini lemonian aja masih kanggo. Karena gini, oke, saya nggak besar karena pujian, saya nggak hancur karena hinaan. Setuju. Saya harus hidup dengan Setuju, kaki saya pilih sih. sendiri. Kita jadian. Pilih kami. Sing ada calon ya lu. Ada serap, ada kegian, Biasanya kan pemilihan ada heng, ada gitu loh kan agak serap. Kita Kawak sing harus sekan aja yo. Padahal itu nih sekan. Rago nahan. kan podcast anak kan artinya kita menyampaikan sesuatu dengan hal yang Iya, ringan, benar, santai, benar. cekikikan. Benar, Kalau Sob. podcast yang serius itu kan kita nggak debat deh. Takutnya banyakan ya suut, ya mia kan tuh kue langsung bubar gitu teh. Nah, tapi perlu diketahui ya. Yo nutur ngibo dia. Len opening yo len itu. Yo lah channel ini yo. Nah, nebeng ya. Subscribe ya Arsa Wijaya 2. Ya, nanti lihat saja juga punya YouTube. Ya, ya. Perlu kita kasih tahu, Cut. Seperti yang dibilang sama Arsa tadi, Ada bahwa- rahasia di Wang. Keprak gitu. Sapam itu. Sapam. Sapam SMA aduh. Oh, iya. Bahwa kita belajar tidak melihat umur. Nah, filosofi Baby Seram. Filosofi di jejak pendapat nih Blerso saya buat. Berarti Arso itu sedang nggak langsung setuju bahwa setiap orang bisa menjadi murid. Setiap orang bisa menjadi guru, setiap tempat adalah sekolah. Nah, contohnya sekarang, ibarat nih ya, Oh, enggak, saya di bagian timur ini. Kiblateng yes. Ibarat timur. Ih, apa itu lagi? Wah, jambi kecap. Ikut deh. Biasa saya nular loh. Panas banget. Tak ada hasil. Sekian banget podcast ini. Padahal memang itu. Lengkap loh. Yang belum apa ya? Lalu Indonesia kejar orang ada andos ya. Dia nanti ya kita kena cari. aduh kebosok. Awalnya nasional studio pun sudah jenasi. Kita. Karena setelah ini ada sponsor studio. Ya. Sekarang. Itu seperti waktu gua ngechat pertama tuh, ayo beli Arso santai. Nah, di sini beli Arso berperan sebagai sharing pengalaman itu untuk ilmu kepada audien kita, berarti saya berdua termasuk juga Yes. dan tim Semoga nyampe gitu loh. as murid.
Ya, Ya kan, Cut? Karena belajar dari pengalamannya Arso, ceritanya Arso. karena kita ingin tahu. Dan jejak pendapat ini adalah sekolah kami. Yes. Siapa yang masuk ke sini bisa memberikan energi positif kepada audiens. Mari kita pakai bareng-bareng untuk berkembang ke depannya. Arso sebagai seniman, silahkan fokus di situ. Semoga menjadi orang yang diinginkan dan berguna. Kita juga seperti itu bisa men-spread dan edukasi teman-teman di luar sana bahwa kalau beli Arso bilang tadi, komedi itu tidak harus dengan bulian dan body shaming dan apa namanya pornografi. Dan itu perlu effort loh dari perjalanan Arso itu sendiri. Oke, lanjut. Ya, Iki John. Tapi ada hal pertanyaan yang menarik nih, Cut. Apa? Di periode sekarang kan cross culture itu sudah kelihatan banget dunia terbuka. Anak muda yang seperti kita bilang tadi mau terjun di dunia pengarjaan, kalau kita di Bali bahasanya pengarjaan. Kok mau gitu loh? Padahal itu sebuah challenge yang sangat luar biasa untuk menarik agar orang-orang itu mau nonton. Kalau kita bicara Arjo itu kan zaman itu sih bukannya mengkultuskan atau mengkunokan Arjo itu sendiri, enggak. Karena pengaruh budaya yang sangat masif sekarang. Kok mau Arjo, dan gimana triknya agar Arjo itu dipandang lagi oleh masyarakat Bali yang tentunya masyarakat Bali sendiri yang memiliki Arjo itu sendiri. Gimana? Agak panjang sih obrolannya sampai 2 hari ya. Tapi saya kemas dalam Singkat saja. Singkat aja. Iya. Demikian, Sampai terima bisa kasih. singkat. Ini langsung konsumsi santai ya. Ya, Lagi sedikit. Siapapun Anda dan apapun karya Anda yang Anda ciptakan saat ini, kedepannya harus ada pengembangan dan kebaruan. Konsep dan pengembangan. Oke, dapat. kita aja hidup berkembang kan? Yes. Ya, dari bocah, anak-anak, remaja, dewasa, tua, ngalahin. Sing, bareng-bareng. Terserah Anda. Adik pas lucu. Ngalahin. Itu 5, ngalahin. Jangan San. Oke, nah ketika saya bukan diciptakan, ketika saya ketemu passion saya sebagai pelaku seni pertunjukan, saya sebagai penari, nari ini, tari Bali. Yang basic memang tari tradisi kita ya, karena Bali terkenal culture seni budayanya yang hampir di setiap kegiatan itu ada seni pertunjukan. Setuju. Di Puro ada kan? Ada. Dimanapun ada. Ada. Oke. Setelah itu, nah, saya kan harus berkembang sebagai Arsa. Oke, nari Bali udah. Mengenal tari modern, iya. Ya. Oke. Mengenal tari kontemporer, iya. Yang kemarin sebelum pandemi saya mengenal di dunia sirkus, iya. Nah, apakah hanya segitu aja? Padahal tubuh ini masih sanggup saya ajak kerjasama loh. Masih sanggup untuk saya ajak bareng-bareng mencari sesuatu yang baru yang bisa kita sampaikan. Nah, akhirnya sampai di titik saya tahu tari sirkus itu kemana saya ke depannya itu. Apakah saya harus sebagai waktu itu saya sempat berpikir gini, oke, mungkin tubuh saya di seni pertunjukan terbatas. Karena seni pertunjukan kita ketemu dengan tubuh yang sudah tua renta, tidak sanggup untuk bergerak. Nah, dengan wajah yang mulai mengkerut, tidak cakap lagi dilihat orang. Nah, mungkin saya alirannya ke backstage sebagai make up, kostum dan segala macam. Kayaknya seperti itu aja deh. Oke, saya udah punya istilah planning ke depannya. Nah, pandemi. Lagi pandemi mengajarkan. Yang everyday saya Senin sampai Minggu ketemu, Minggu lagi ketemu, sibuk dengan dunia pertunjukan, dunia keramaian, dunia latihan, dunia gladi bersih, gladi kotor, dan ketemu orang-orang baru. Tiba-tiba diam di rumah, stres, sempat depresi. Nah, bergaulah saya sama teman-teman yang di Ubud, karena salah satu teman saya membuka usaha nasi jinggo tuh, ngomong, kenapa kita nari udah, kamu sesekali nopeng udah, kenapa kita nggak buat grup bondres saja? Oke. Buat grup bondres ya, ayo seru. Kamu jadi ini, nah, Nawang, kita udah ngomong ke depannya Nawang, Lais, ngidang, bertahan hidup. Walaupun kita bukan sebagai penari Bali atau penari lepas biasa, kita udah terjun sebagai penari bondres yang masih bisa body kita ditutup oleh kostum, mungkin yang udah nggak kuat mungkin jadi bondres apa, muka yang udah tidak bagus lagi, tidak enak bisa pakai topeng dan segala macam. Nah, akhirnya kita ketemu dengan personal yang over, lebih
yang bondas nebes bak nih. Kenapa nggak Arja aja langsung? Kalau Arja dipotong sebagai preman atau bondas kan bisa. 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 Ya. Nah sekarang PR kita adalah nyanyi. Bungut pun manggo di puro kan, kasar kan, Oh, Mekido. Ya. Minimal memantra everyday lo tulisannya. benar. Ya kan, nah Ben. apa salahnya? Nah, lanjut. Ada salah saya belajar. Tapi oke, kita akan ketemu sisi yang teralot. Karena apa? Kita belajar nyanyi itu nggak kayak kita belajar membalikkan telapak tangan semudah itu. Benar. Gitu. Akhirnya diantarkan sama teman ke maestro ini Chandri yang sangat tidak pelit sama ilmu. Bahkan lu yang bikin saya terharu hingga detik ini ya. Halo Nini Chandri. Semoga Nini nonton kan dia. Salah satu mudanya Nini nih. Malah kita yang difasilitasi. Beliau dukung penuh. Sepeser pun kita nggak ada Bayar. oke mentahnya bayar apa bahkan Nini, Bu D, Bu Yan, mantu suaminya nih semua sampai cucu-cucunya Nini memfasilitasi kami, dibelikan nasi jenggo waktu ini sempat latihan berapa kali lawar doang balik ya untuk kita loh nyelebongkot ke muruk. Tapi awalnya Nini tuh gini istilah agak serius nggak sih Anda datang untuk umroh? Oke, pertama kali minta restu Nah, Nini itu kayak gitu. oke, iklim kita di Bali yang kalau menurut sudut pandang saya takutnya ntar saya disalah. Nah, ketika kita ingin berbuat sesuatu, menciptakan sesuatu, kenanya, calon narangnya, yang drama gongnya, pasti pertanyaan awal keluar adalah angon benda, nyen bareng, angon benda dan nujuh yang tau gila jangan. Nyen bareng ya salah satu lemos yang udah cocok, casing milu. Itu yang saya tangkap bahwa sistemnya. Nah, ketika kita datang ke Nini, nih kita kan muruk Arjo ngon benda ini kan PKB yang ada di saya kan muruk aja. Awalnya ini kan kaget. Nah, biasanya yang latihan ke tempatnya Nini itu adalah dalam rangka PKB ben uang bulan. Yes. Ngayah ben manin nih. Iya. Nah, sekarang nih kita belum ketemu momennya apa, tapi kita pengen belajar. Murni belajar dulu. Akhirnya saya hah, serius? Ya, Nini nanya ngajin. Tapi takut nih setelah Nini ngajin setengah jalan kalian bubar tanpa jelas loh. Ya. Iya. Beliaunya udah menjaga ya hal itu berarti ya. Ya, terus Akhirnya enggak nih kita serius belajar. Nah, oke kita belajar. Tapi yang saya tangkap adalah masih melihat ada sekan nggak sih itu loh. Nah, akhirnya kita membuktikan bahwa kita latihan continue dan ketemu di momen kapan Arja ini harus dipentaskan, momennya apa, sistemnya seperti apa. Dan waktu itu masih pandemi, udah jelas. Nini semangat dan kita dilihat sama menantunya Nini, anaknya Nini. Nah dari sana lah kita langsung kasih gitu. Nih kita loh, nak memuyung main nih, tapi Nini dengan nak kalian adalah keluarga saya, kalian adalah cucu saya. Saya pengen pembuktian dari Anda, buktikan kalau emang kalian serius, buktikan sampai kalian tuh pentas di panggung. Dan kita membuktikan. Ih, merinding saya loh. Dan hingga detik ini. Masih berjalan ya. Dan besok pentas sarjanya lagi. Bukan berarti bisa dikategorikan emang murni keinginan sendiri. Ya, nah, Bukan karena tuntutan dari audien, dari faktor luarnya, memang murni dari keinginan. Nah, itu salah satu tolak ukur saya. Oh, setelah saya mengambil pengembangan diri saya di dunia tari sirkus yang tari-tari yang akrobatik kemarin itu, walaupun tidak seprofesional orang-orang luar, setidaknya saya bisa. Tapi pengembangan saya di pandemi ini selama 2 tahun vakum dari kesenimanan, terlahirlah Arja. Nah ini lagi dikit nih singkat aja nih. Kenapa Arja? Tadi kan bilang kan banyak. Oh, kok kesana? Ada yang lebih ribet nggak? Kalau ada yang ribet, kenapa dibuat gampang? Koplar. Ini biasa meja ntar kotak lah jadinya saya punya nih loh. Itu sebenarnya dari inti semua nih. Yang tadi yang terakhir. Di antara semua seni pertunjukan, menurut saya drama musikal yang paling susah.
Kalau drama gaul, aduh panak bangun buat Nano, Giovanna? ada mama ngan susu tuh di. Ya udah Itu apa panak? Ini nyoman atau? Cekonyang tawake ono. Halo. Oke, so, ini terakhir saya. Ya, silakan, Cid. Pesan ataupun mungkin sharingnya Arsa buat audiens kita di Jejak Pendapat, penonton Jejak Pendapat apa so? Pesan Untuk motivasi mungkin. Motivasinya adalah rajin pangkal pandai. Hemat pangkal kaya, malu bertanya sesat di jalan. Udah gitu aja. Benar. Nah, jadi gini, Serius ya? siapapun Anda dan apapun yang Anda kerjakan dan apapun Anda hobi apapun yang Anda cintai, buatlah ciri khas Anda sendiri yang tidak akan mungkin disamakan oleh orang lain yang sepaham dengan Anda. Misalnya kita para seniman, misalnya seniman tari, Anda lebih ciri khasnya di jauh. Saya di biar duduk, mungkin Anda di pertopengan atau apa, itu loh. Oke. Dan di antara jauh, kamu memiliki ciri khas yang beda lagi. Yes. Ya. Terspesifikasi lebih. Ya. Istilahnya kita beda dari yang beda. Yes. Nah, itu pertama. Makanya kita seolah-olah yo toh. Nggak ada orang yang menyamai. Sebenarnya itu tapi sebenarnya semua itu bukan sebuah pengakuan. Kadang orang tuh ingin diakui gitu. Tapi kalau saya lebih menciptakan sesuatu. Nah, kalau diakui ya oke, kalau nggak setidaknya ini kebaruan dari saya. Seiring berjalan waktu. Makan aja kan di dapur, Ya. pengen kebaruan kan? Besok menunya apa, hari ini menunya apa sih? ya. Kita kan butuh kebaruan berikutnya gitu deh saya. Dan jangan malu berguru kepada Siapapun itu teman-teman. Nah, satu lagi, kalau saya sih bergaul sama siapapun Iya. tidak masalah. Kadang ada orang, pilihlah teman yang sekiranya memberikan nilai positif kepada anak. Kalau sorry ya, saya tidak memprovokasi. Yes. Saya sama siapapun bergaul. Yes. Karena seburuk-buruknya seseorang atau seburuk-buruknya sesuatu keadaan pasti ada sisi positifnya. Karena apa? Ikan laut yang hidup di laut, dagingnya tetap tawar. Karena dia punya komitmen. Oh, ya. Walaupun dia hidup dari lahir sampai mati di laut, dagingnya nggak pernah asin, benar. tawar. Ya. Kalau Anda bergaul sama orang, kalau punya komitmen tidak terpengaruh ya enggak. Yes, benar. Misal saya bergaul sama orang yang notabene sering kriminal. Apa alasan dia kriminal? Iya. Oh, broken home. Sometimes ketika saya punya keluarga, saya tidak akan mengabaikan anak saya. Mungkin itu pelajaran bagi saya. Ya, benar. Broken home. Isi. Kenapa dia sebagai orang yang seperti ini? Karena dia diabaikan oleh pasangannya. Sometimes kalau saya punya pasangan, saya nggak akan takut seperti itu. Oke, dijadikan pelajaran. Bukan istilah tuh jom bergaul yo anak demen kene demen gitu. Dia pasti punya sisi kelam. Kenapa dia kelam di saat kita ketemu sama dia? Mungkin akan tidak kelam atau sebelumnya dia tidak kelam. Ngerti nggak sih? Ngerti. Nah, itu dia. Bagi saya bergaul sama siapapun bagi saya oke. Yang jelas tidak merugikan. Oke. Demikian dari Arsa. Dari Arsa. Ada lagi? Itu aja sih. Oke, demikian closing statementnya. Dari Arsa, Cut. Arsa ya. Mungkin Kacut ada lagi? Rajin Hari ini bakal saya pandai. banyak dapat ilmu, dapat isi. Gaya kan agak. Di luar dari Arsa yang saya kenal ya. Benar. Di luar dari Arsa. Oh, biasa kenal Arsa di luar. Ada Arsa di lihat kan. Karena sudah siang Karena kita terbatas waktu dan dan Arsa juga cuaca ada dan kesibukan. biasanya nanti Tadi ada- Gladi kan ngomong itu Gladi ngomong kan. Oke, kita ulang lagi sekali. Itu Gladi kotor. Sekarang Gladi bersih, ntar malam pentas. Ternyata setelah Anda lupa memasukkan memori di kamera Anda. Oke, teman-teman, saya Liong. Saya Kacul. Saya juga Liong. Ada yang panggil Liong di mana? Tapi dia iya exactly makanya. Oke. Tapi beda, Liong putih, Liong dark. Bobe body shaming, mana orang sih body shaming. Untungnya kenal kan? Untungnya penghalusan. Oke, teman-teman, demikian pembicaraan kita kali ini. Ya. Sampai ketemu di episode berikutnya dan salam dari kami. Semoga karya kami inspiratif buat Anda yang menonton. Benar. Thank you. Bos nggak Ada cek, ada memori deh kan? Ada. Yuk mau bisa.